Emang harus diakuin sih, kalau timnas Indonesia ini sedang menjadi perbincangan banyak pihak, terutama soal keputusan mereka menaturalisasi banyak pemain keturunan berlabel Eropa. Dan secara hasil serta permainan, skuad Garuda mampu menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Namun sudah pasti, PSSI bersama Coach Shin pastinya belum merasa puas, mengingat untuk bersaing di round 3, dibutuhkan pemain-pemain yang emang secara level harus di atas. Dan setelah mendapatkan Kevin Dix, PSSI mempercepat proses oleh Romani. Bahkan tak hanya oleh saja, ada total 7 pemain yang sempat viral di berbagai media sosial, yang terspil di meja Sekjen PSSI Yunus Nusi. Di mana tak sedikit yang berasumsi kalau PSSI akan melakukan mode borongan, karena masih ada nama-nama lain seperti Jairo, Jayden, Pasca Strike, dan Mauro Zylstra. Melihat situasi yang ada jelas membuat KNVB makin mencak-mencak. Karena timnas Indonesia ini tak akan berhenti untuk terus mencari bakat-bakat potensial dari Belanda. Bahkan warga Belanda sampai meminta bantuan dari FIFA untuk menindak tegas timnas Indonesia soal program naturalisasi tersebut. Lah, kok bisa? Yuk kita ulas selengkapnya. Hadirnya pemain diaspora benar-benar mampu memberikan warna baru bagi penampilan timnas Indonesia, terutama di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Bahkan bisa dibilang, generasi yang ada di timnas saat ini adalah yang terbaik, paling tidak dalam kurun waktu 10-20 tahun ke belakang. Bagaimana tidak, skuad timnas sekarang banyak diisi pemain yang berkarir di luar negeri. Bahkan di laga versus Jepang dan Arab Saudi kemarin, praktis hanya Rizky Ridho dan Yakob Sayuri yang berstatus sebagai pemain dari Liga 1. Sedangkan sisanya abroad semua. Hebatnya lagi, para pemain yang ada sedang dalam peak performa yang bagus, macam Tom Hei, Ragnar Oratmangun, Jait Ses, hingga Kevin Verdong. Sehingga aneh rasanya ketika masih ada orang-orang yang gak suka sama tim ini, hanya karena diisi oleh mereka yang tumbuh besar di luar negeri. Dan berkaca dari segala hal yang ada, tentu kita nggak bisa melupakan peran Erick Thohir sebagai nahkoda utama. Dan juga kita tidak bisa melupakan sosok-sosok di belakangnya yang udah memudahkan pekerjaan beliau. Termasuk nama-nama di luar PSSI seperti Fardi Bahdim, Hamdan Hamadan, hingga Yusa Nugraha. Lalu kita juga nggak boleh melupakan sosok Iwan Bule serta Hassani Abdul Ghani yang ibaratnya menjadi awal mula cerita manis itu terjadi. Intinya, apa yang terjadi dengan timnas sekarang bukan hal yang ujuk-ujuk terjadi. Perlu yang namanya proses sampai bisa di titik ini. Dan kita patut bangga karena toh ternyata masih ada kok orang-orang yang beneran ingin lihat sepak bola Indonesia maju. Karena jujur sebelum ini, kami pun juga sudah muak melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang bukannya maju malah mundur. Akan tetapi sekarang kalau ditanya sebangga apa kami sama Indonesia, khususnya timnas, ya udah pasti jawabannya sangat-sangat bangga. Punya timnas yang gak lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim Asia lainnya. Apalagi setelah mereka membuktikan diri mampu bersaing di grup yang terkenal sebagai grup neraka di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemenangan atas Arab Saudi kemarin, kini membuat timnas bertengger di peringkat 3 dengan catatan 6 poin dari 6 pertandingan. Pasukan Sintayong unggul head to head atas Cina, Bahrain, dan juga Arab Saudi.
Sementara itu, guna tetap bisa bersaing di sisa laga babak round 3 ini dan tentunya bisa mencapai target lolos ke Piala Dunia baik secara otomatis atau amankan peringkat 3 dan 4. PSSI dan Sintayong masih mengupayakan segala cara untuk terus menambah beberapa pemain keturunan lagi. Dan nama Ole Romeni menjadi yang paling dekat untuk saat ini. Bahkan sang pemain sudah mengkonfirmasi dan bertemu dengan Pak Erick Thohir di Jakarta secara langsung. Sementara itu, terkait berkas-berkas Ole, Pak Menpora mengatakan kalau berkas Ole ataupun Dion dan tim Capons masih menunggu arahan dari Pak Prabowo selaku presiden. Dan apa yang dikatakan Pak Menpora sejatinya sangat berhubungan dengan kertas sakti berisi 7 nama naturalisasi yang enggak sengaja terspil di meja Yunus Nusi. Nah, berdasarkan komen-komen yang masuk, ada yang bilang kalau di dalam daftar itu ada nama-nama pemain seperti Jairo, Mauro Zylstra, Jayden Oosterwolde, dan Pascal Struijk. Yang mana artinya, kemungkinan besar banyak yang memprediksi PSSI akan melakukan mode borongan akhir tahun. Ya, istilahnya biar praktis lah, sekalian rapat DPR, 7 nama sekaligus biar nggak bolak-balik nunggu. Gimana, masuk akal? Harusnya sih iya, walaupun sekali lagi itu baru sebatas opini. Warga Belanda makin risau dengan manuver PSSI. Walaupun sudah berhasil menunjukkan perkembangan pesat, program naturalisasi Timnas Indonesia tetap mendapatkan pandangan negatif. Bagi yang mendukung program naturalisasi, tentu melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia yang kini sudah terbukti. Namun, bagi pihak yang menolaknya, program naturalisasi dinilai bisa membuat pemain lokal menjadi tersingkirkan. Terlepas dari kontroversi tersebut, jelas program naturalisasi berhasil membawa Timnas Indonesia semakin dekat dengan Piala Dunia. Di tengah kegembiraan Timnas Indonesia usai mengalahkan Arab Saudi, salah satu media Vietnam menyebut bahwa terdapat opini di kalangan masyarakat Belanda yang memprotes program naturalisasi skuad Garuda. Protes tersebut kurang lebih menyinggung soal Timnas Indonesia yang kini banyak diperkuat pemain naturalisasi yang dilahirkan di Belanda. Adanya pemain naturalisasi tersebut dinilai bisa membuat sebuah kompetisi menjadi tidak adil. Media Vietnam memberi contoh ketika Timnas Indonesia yang diisi banyak pemain naturalisasi berkelas Eropa berhadapan dengan tim-tim Asia Tenggara di Piala AFF. Tentunya hal itu dianggap tak adil menurut media Vietnam dan juga masyarakat Belanda. Selain itu, warga Belanda pun protes karena menilai Timnas Indonesia telah berebut bakat-bakat muda yang seharusnya membela Belanda. Banyak supporter Belanda yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap sepak bola Indonesia yang merampas bakatnya untuk bertarung di Asia. Pada prinsipnya, Timnas Indonesia tidak melakukan kesalahan apapun, mereka mematuhi aturan FIFA dan khususnya. Mereka sebagian besar menggunakan pemain naturalisasi berdarah Indonesia, tulis media Vietnam Soha. KNVB, ya ambil secukupnya aja dong. Kerjasama yang dibuat antara PSSI dan KNVB menunjukkan jika kedua federasi ini memiliki hubungan yang sangat baik. Ini tentu akan menguntungkan bagi Timnas Indonesia yang akhir-akhir ini cukup sering mengambil pemain diaspora yang bermain di Belanda. Memang di dalam caption penjelasan postingan Erick Thohir saat melakukan kerjasama dengan KNVB Belanda, ia tak menuliskan secara eksplisit soal hal-hal ini. Tapi kami pikir dengan hubungan baik antara KNVB dan PSSI, federasi di Belanda akan mendukung upaya PSSI yang saat ini tengah banyak mencari para pemain keturunan Indonesia yang berkompetisi di Belanda. Ibaratnya Belanda ini udah kayak kakaknya PSSI yang siap membantu sang adik untuk mencapai Piala Dunia. Dan setelah mendapatkan Mads Hilgers dan Kevin Dix, ada beberapa pemain diaspora di Belanda yang jadi incaran Timnas Indonesia, seperti Jairo Redewolde, Ole Romeni, Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, hingga Ian Madsen.
Jika KNVB mendukung PSSI, kami pikir para pemain ini punya peluang lebih besar untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Semoga terrealisasi. Serta sejumlah pemain muda seperti Dion Max dan Tim Gapens sudah bertemu dengan Pak Erick Thohir dan hanya tinggal melakukan sumpah WNI saja. Ya, meski telah menjalin kerjasama dengan KNVB, tapi timnas Indonesia ini dinilai kelewatan dengan terus meyakinkan para pemain-pemain berbakat dari Belanda. Sementara itu, media asal Inggris Rising Bellers mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sepak bola sangat menjanjikan. Dan dia cukup yakin kalau timnas Indonesia bakal menjadi tim yang penuh akan kejutan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Bahkan bukan hal mustahil jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.